sehingga tercapai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Izinkan saya memberikan apresiasi kepada guru-guru saya tercinta. Yang pertama yaitu beliau Bapak Samudi. Saya sedikit bercerita dulu ya Bapak Ibu. Beliau mengajar saya, mendidik saya waktu saya kelas 2 SMA. Kalau sekarang kelas 11, yaitu tahun 94-95. Beliau merupakan guru idola saya. Yang saya teladani dari beliau yaitu kedisiplinannya. Ini menurut saya ya. Jadi kedisiplinannya sampai, dan ini penguasaan materi itu sampai sekarang setelah saya menjadi rekan sejawat beliau, ketika masuk kelas yang saya amati, saya baru berjalan, beliau sudah di dalam kelas. Dan sampai sekarang saya sering dinasehati oleh beliau. Terima kasih Bapak Haji Samudi. Dan saya juga banyak menimba ilmu dari beliau, yaitu dari bukunya, yaitu rangkumannya, yaitu Obat Puyeng. Ya, saya tuh melihat modul itu dalam hati saya, wow. Saya menulis tangan dan ada kunci jawabannya direkap itu. Kata-kata yang terkesan ketika saya menanyakan modul itu adalah dadi guru itu kudu rekoso. Itu selalu saya ingat dari beliau. Dadi guru kudu rekoso. Apa yang saya petik dari ucapan beliau yaitu berarti dadi guru itu kudu piye carane membuat media atau menyiapkan untuk siswa supaya memenuhi kebutuhan belajarnya itu. Itu yang saya tangkap dari beliau. Yang kedua, apresiasi yang saya berikan yaitu kepada Bapak Edi Hartono. Beliau adalah wali kelas saya ketika kelas 10. Ya. Yang saya teladani dari beliau, beliau tidak pernah marah di kelas. Ya. Dan saya masih ikat dengan gerak lurus, beraturan, gerak jatuh bebas itu. Karena kerangkot cetong itu yang saya teladani, dan low profil. Ya. Berikutnya yaitu Ibu Rinti Astuti. Walaupun beliau hanya sebentar mengajar saya, mendidik saya, yaitu menggantikan Ibu Maya, hanya 2 minggu atau berapa itu, banyak keteladanan yang saya petik dari beliau pada saat menjadi rekan sejawat. Beliau guru yang selalu membahas tentang pendidikan, selalu berbagi, anak iki jane pinter tuh, ini. Saya itu tahu pendidikan di Jepang, saya tahu pendidikan di Finlandia itu dari beliau, Bu Rinti. Terus saya searching di Google, oh ternyata pendidikan di Finlandia seperti ini. Jajal gotuk dulu, oh pendidikan ini. Saya tahu buku yang diciptakan oleh Toto Chan itu, pendidikan yang di Jepang itu juga dari beliau. Terima kasih Bu Rinti. Dan kesabarannya, nasihat-nasihatnya akan selalu saya minta gitu. Terima kasih. Berikutnya Ibu Semiati. Saya masih ingat kelas 10 dan kelas 11 itu diampu oleh beliau. Sampai sekarang penugasan dari beliau itu selalu saya simpan berupa clipping. Saya simpan sampai sekarang dan selalu dibaca-baca oleh anak saya. Yang saya teladani dari beliau yaitu beliau itu senang bercerita di dalam kelas.
Saya masih ingat disuruh maju ke depan untuk menghafalkan sejarah dari seni. Karena ada tuntutan untuk menghafalkan itu, akhirnya saya mau belajar. Terima kasih guru-guru saya tercinta. Pertanyaan pematik dari keteladanan guru ini, ya Bapak guru yang hebat, karena guru-guru di sini hebat semuanya. Apakah untuk saya sendiri ini pertanyaannya, apakah kita sudah bisa menjadi teladan atau inspirasi bagi murid-murid kita? Dan itu menjadi tidak perlu dijawab, tapi diri kita sendiri yang tahu. Nah, ini sebelum saya menjelaskan refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Karena setelah saya mendapatkan materi ini, pola pikir saya itu berubah tentang pendidikan. Mindset saya berubah, begitu. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai ya. Yang pertama, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini kata-kata menuntun saya terbalik merah Bapak Ibu, karena menuntun itu diibaratkan kita mengajari anak yang sedang berjalan. Ketika ia jatuh, kita bangunkan seperti itu. Jadi sebenarnya anak itu sudah mempunyai kodrat masing-masing, sudah mempunyai potensi yang ada sejak lahir. Itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kodrat itu. Anak yang tidak bisa matematika, tidak bisa kita paksakan untuk matematika. Tapi ya tetap kita ajari, tapi tidak dipaksakan. Itu inti dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran yang berpihak pada anak dan menyenangkan itu dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya, ini sudah tidak asing lagi ya, yaitu Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang kita kenal dengan 3 falsafah ya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handanyani. Ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberikan teladan. Walaupun saya ini kalau dengan teman-teman mungkin sering guyon, tapi insya Allah kalau di depan murid tidak seperti itu. Gitu. Jadi ing ngarsa sung tulodo, memberi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah mengembangkan semangat, tutwuri handayani, di belakang mendorong dan memotivasi anak itu. Supaya apa? Anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pendidikan yang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya apa? Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak-anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Jadi kita guru itu mengetahui kebutuhan belajar dari anak, menghamba kita pada anak, bukan menuntut anak. Saiki ra iso matematika, kudu iso matematika. Saiki ngene-ngene, selama ini yang kita bicarakan itu negatif tentang anak, tapi tidak pernah melihat sisi positif anak itu. Misalnya, nah pelajaran belum sor, tapi anak ini bisa menyanyi. Nah, tujuan kita itu menuntun, mengajak anak ini supaya
potensi menyanyinya itu meningkat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus dasar pendidikan KHD yang berikutnya yaitu bukan tabula rasa. Artinya apa? Anak bukan tabula rasa. Tabula rasa itu kertas kosong. Kalau dulu orang menganggap anak itu dianggap tabula rasa, kertas kosong, guru wes yang penting nulis, bocah tak kayak iki iso. Tapi sekarang itu tidak seperti itu. Anak itu sudah punya kodrat yang samar-samar. Lah tugas guru itu apa? Menebalkan kodrat yang ada pada anak itu, begitu. Maaf ya, saya itu malu Bu bercerita tentang ini. Apa ya? Bukan menggurui begitu, tapi ini pendidikan yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, saya imbaskan ke Bapak Ibu guru, begitu nggih. Saya juga belajar dari sini seperti itu. Jadi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama, di mana pendidikan dan guru itu menebalkan kodrat itu. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya, dasar pendidikan menurut KHD yaitu guru itu diibaratkan sebagai petani jagung di sini, di mana guru itu harus dapat menuntun tumbuhnya jagung, memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, mengairi, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur sehingga jagung itu bisa tumbuh dengan hasil yang unggul seperti itu. Ya kita ibaratkan kalau bibit itu unggul, kita tanam bibit itu tapi tidak kita airi, tidak kita rawat, maka hasil dari jagung itu tidak akan maksimal seperti itu. Ini dasar-dasar pendidikan dari KHD ya. Dan berikutnya Bapak Ibu akan saya ajak untuk melihat suatu film ya, film yang menurut saya menarik sekali dan selalu saya ulang-ulang video ini. Ini kisah nyata dari Thailand, yaitu seorang guru yang mendidik muridnya yang autis. Karena nanti ini ada hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nana Putri Juanita, di mana guru harus mengetahui kebutuhan belajar dari anak tersebut. Silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan, menarik kesimpulan dari video yang saya putarkan ini Bapak Ibu. Gak ada suaranya ya? Coba saya minta tolong suaranya. Ya Bapak Ibu, ini videonya sangat bagus sekali. Ya. Ini bahasanya bahasa Thailand, tapi bawahnya ada bahasa Inggrisnya, begitu. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan video ini. Ini kisah nyata, saya meneteskan air mata melihat ini.
Ini ada anak autis yang disekolahkan. Anak yang autis ini namanya Saul. Ketika gurunya menerangkan balon bidang datar, anak ini malah menata-nata, menggaris itu. Gurunya ke perpustakaan bagaimana menangani anak yang autis. Jadi mengetahui kebutuhan belajar anak. Anak ini bisa terfokus pandangannya jika ada bentuk yang memutar-mutar. Terus dia bisa belajar jika ada warna-warna. Akhirnya gurunya mengetahui kebutuhan belajar itu. Menulis kapurnya berwarna. Gurunya memberikan penghargaan karena bisa melakukan ternyata dengan memberikan stempel. Suatu saat guru tadi ada rapat digantikan guru lain. Anak ini didrill dan dia tidak bisa mengikuti, muter-muter terus, gurunya bingung. Karena guru ini tidak mengetahui kebutuhan belajar anak ini. Akhirnya guru itu dipanggil ke sekolah. Yang ini jangan ditiru ya Bapak Ibu guru, karena menurut kita SMA ya. Kalau anak SD tidak apa-apa. Ternyata anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Dia bisa melihat
tanggal tahun sebelumnya. Jadi lampau-lampau itu dia tahu. Gitu. Jadi sebenarnya setiap anak punya potensi. Gitu. Gurunya mencari informasi tentang ini dan penanganannya. Ini anak seperti ini kalau marah sulit dikendalikan seperti itu. Jadi kalau tidak tahu kan dikatakan anak nakal, padahal anak autis. Karena akhirnya anak ini dikeluarkan, tapi dia memberikan guru kepada guru. Dan akhirnya anak ini bisa menjadi seorang guru seperti itu. Bapak Ibu ya, ini adalah
Saya setiap melihat video itu selalu menangis seperti itu. Tapi inilah menurut saya Merdeka Belajar yang diinginkan oleh Bapak Nadiem, yaitu mendidik anak seperti itu. Jadi mengetahui kebutuhan belajar anak, tidak hanya menuntut anak ben iso ini, tidak, tetapi menuntun laku anak seperti itu. Dan saya teringat dengan nasihat dari almarhum Bapak Maimun, jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar, ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus menerus agar muridnya mendapat hidayah. Saya teringat kepada Bu Rinti ketika bercerita ada anak kelas 12, dia itu pinternya hanya bahasa Inggris, tapi mapel lain tidak bisa. Beliau berkata, tak dungakno muga-muga sok deknen mendapat tempat yang benar. Seperti itu, ada pendidik yang tahu tentang anak itu. Itu saya selalu mengingat. Harapan saya, setelah saya itu pendidikan guru penggerak, mindset saya memang terus berubah. Saya hanya ingin menjadi guru, Bapak Ibu, tidak ingin menjadi bendahara atau yang lainnya. Seperti itu. Karena dari saya CPNS di sini suruh jadi bendahara, jadi ini, jadi itu. Nilai saya jadi guru hilang. Saya ingin menjadi guru seperti Bu Rinti, Pak Samudi, seperti itu. Demikian Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan, sedikit motivasi untuk kita semuanya. Kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi luar biasa. Mari bergerak dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.